Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pemilu, media sosial menjadi ruang yang sangat ramai oleh konten politik. Berbagai konten politik meliputi kampanye digital, hashtag politik, potongan video pidato, hingga dukungan dari influencer. Dari konten tersebut, tanpa kita sadari, membentuk cara kita memandang isu politik atau bahkan aktor politik tertentu. Dalam kajian komunikasi politik, media sosial tidak lagi dipandang sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan juga sebagai alat yang strategis untuk membentuk opini publik. Dan hari ini, saya Nana Farhamna sebagai host atau moderator ingin ngulik politik bersama narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo Bang, namanya siapa Bang? Hai, nama saya Rifki Nurmajid dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kelas C. Ya, oke. Iya, Dari jurusan komunikasi iya, penyiaran jurusan Islam, dan KPI. kita hari ini akan ngulik politik ya Bang. Oke. Yang bahas itu tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik menjelang pemilu. Gimana nih? Ini pasti Iya, menarik banget ya Bang. sangat menarik buat ini. Karena apa ya? Kalau semisalkan momen-momen menjelang pemilu itu kan Iya. hanya berapa tahun sekali? Heeh, 5 5 tahun tahun, 5 sekali tahun sekali kan. pilpres. Jadi kayak ini nih penting banget Iya. nih konten-konten ini. Heeh. Dan pada obrolan ngulik politik ini, kita akan membahas bagaimana peran media sosial dalam membentuk opini publik menjelang pemilu dengan melihatnya dari perspektif teori komunikasi politik, contoh kasus aktual, serta dampak dan tantangan yang ditimbulkannya. Oke, gimana nih sebelum aku paparin atau Iya. bertanya-tanya sama Bang Majid nih? Iya. Menanggapi obrolan ngulik politik yang tadi kita dibahas temanya itu gimana nih Bang? Iya. Boleh ceritain sedikit gak nih buat Iya. Ini temanya sangat menarik banget ya tentang peran media sosial dalam membentuk opini politik ya. tuh Seperti kita tahu, tahun kemarin 2024 kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi terakbar ya di benar Indonesia ini, benar benar yaitu Pilpres, pemilihan presiden yang dimana yang terpilih yaitu Presiden Prabowo Prabowo. Subianto mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Siapa? Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ganjar Ganjar. Pranowo. Ya. Iya, mungkin itu dulu. Ya berarti kita nih kemarin baru banget ngelaksanain pesta pemilu ya yang Iya, besar-besaran, dan kita juga sempat ngerasain terjun bahkan di angkatan kita ya, yang iya. kita umur berapa sih, kita tuh umur 20-an ya, Sekarang 20 sama. 20-an kan, Iya. kita kan udah sampai terlibat buat jadi Iya, kepanitiaan di kepanitiaan. acara tersebut kan gitu. Iya, Jadi kita udah ngulik dan udah terjun lebih dalam mungkin ya iya, tentang gimana proses menjelang pemilu, iya. terus gimana jalannya, alurnya gitu kan. Nah, Yang ngomong-ngomong itu pemilu, pas kemarin juga saya sempat ditawarin tuh untuk menjadi apa ya? Yang survei itu. iya, Iya, jadi pas pemungutan suara ditugasin untuk mengawasin gitu jalannya perhitungan suara gitu. iya. Iya, itu saya disuruh sama ada lembaga survei untuk mengawasi jalannya perhitungan suara tersebut. Juga ada teman-teman yang ikut menjadi apa sih? Pemilu apa sih petugas Petugas. KPU tuh. Iya, petugas Iya, KPU. banyak ada teman-teman saya yang ikut itu juga. Lumayan juga itu bayarannya walaupun sehari tapi katanya mah capek banget sih. Soalnya satu hari satu malam itu. Iya, capek banget tapi dapat Iya. duit. Iya, yang penting dapat duit kan Ya, Zetma. oke. Berarti emang Bang Majid sendiri turun langsung nggak tuh? Iya, turun itu Iya, jadi survei itu, lembaga iya. survei. Berarti Tahu info dari teman gitu diajak. berarti udah tahu nih gimana sebelum menjelang pemilu itu, Iya. bagaimana prosesnya, bagaimana jalannya gitu. Nah, sekarang kan media sosial itu kan menjadi ruang yang sangat ramai buat apa aja. Iya, betul Kehidupan tuh sekali. bisa berjalan di media sosial Iya. gitu. Apa yang media sosial ada tuh di dunia maya juga mungkin bisa ada gitu Iya, kan. betul. Nah, bagaimana sih peran media sosial ini dalam membentuk opini publik menjelang pemilu jika dilihat dari perspektif komunikasi politiknya nih? Karena kan kita ini fokusnya ke komunikasi politik Iya. gitu. Gimana Iya. tuh menurut Bang Majid? Dalam perspektif politik ini Ya. media sosial itu sangat penting ya. Dia menjadi wadah yang sangat besar untuk kandidat itu untuk Iya. mencalonkan sebagai
apa ya, ya sebagai dia mau calonnya apa, misalnya presiden berarti presiden, gubernur gubernur, bupati bupati. Karena media sosial itu sangat berpengaruh terhadap cara apa memandang apa sih Opini. opini masyarakat tuh terhadap calon kandidat tersebut gitu. Ya, ya. Kan dalam media sosial juga ada yang namanya itu mekanisme agenda setting. Iya, betul. Ya, yaitu kemampuan media itu untuk menentukan isu apa yang mau diangkat gitu di media sosialnya gitu. Terus juga biasanya di menjelang pemilu itu isu-isu yang sering muncul dan viral di media sosial itu sangat banyak sekali nggak sih? Misal Benar, kita benar. lihat TikTok, scroll TikTok ini tentang video kandidat, tentang video mau belusukan kemana. Iya. Kan kalau nyalon tuh pasti para calon tuh Turun. belusukan ke Iya. pelosok-pelosok desa-desa ya, nyari empati lah, nyari citra biar kelihatan baik gitu di mata masyarakat. Iya. Iya. Terus di Instagram juga sama kan, di reels semuanya nongol. Misalnya kita sekali lihat nih tapi selesai, algoritma TikTok kan yang lainnya maka akan muncul gitu terus Iya. menerus. Nah, Kalau kita misalkan lihatnya potongan video itu, ya terus bakalan yang Iya, keluar itu aja gitu betul kan. sekali. Algoritmanya kan kayak gitu kan. Iya. Ya berarti dalam perspektif komunikasi politik itu yang disampaikan oleh Bang Majid itu kalau ruang media sosial itu benar-benar sebagai sarana tempat untuk alat Iya, untuk alat opini publik politik. gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan mungkin dalam umumnya media sosial itu kan buat menyampaikan informasi Iya. atau apa-apa, tapi dalam perspektif komunikasi politik ternyata media sosial ini menjadi ruang, menjadi alat buat untuk buat untuk publik gitu, opini publik gitu kan ya. Lalu bagaimana sih Bang praktik pembentukan opini publik tersebut terlihat secara nyata di media sosial menjelang pemilu itu? Kayak yang tadi Bang Majid sebut ini, kan biasanya di media sosial itu ada agenda setting. Nah, Iya. itu bisa dijelaskan mungkin sama Bang Majid Tadi apa? Tentang bagaimana praktik pembentukan opini publik itu di media sosial gitu. iya. Mungkin kita bisa lihat dari kasus pemilihan kemarin tentang pemilihan presiden. Itu kan banyak influencer yang gabung gitu Iya. ke salah satu kandidat untuk apa ya? Ya mengambil suara dari para fansnya gitu kan. Influencer kan banyak intinya apa sih fansnya gitu. Jadi lumayan juga untuk mengambil suara mereka gitu. Dan juga pasti dong kalau pemilu itu tidak terlepas dari yang namanya buzzer. Ya, Nah, benar. itu salah satu bukti nyata kalau apa ya? Itu pembentukan opini di media Publik, sosial itu ada, iya. Buzzer kemarin juga kan viral tuh yang dibayar segini aja. Iya. Mau enggak satu kali postingan Iya, atau satu kali apa bikin cerita untuk menggiring Opini. opini publik nih. Ada kan yang nolak, ada yang setuju gitu kan. Iya. Kemarin tuh rame banget itu. Nah, iya itu. Terus juga pastinya kalau di media sosial itu tidak terlepas dari yang namanya disinformasi dan hoax gitu. Ada aja mungkin berita yang untuk menyudutkan suatu pihak lain agar pihak tersebut tuh terangkat gitu, Iya, merasa lebih baik Lebih dari baik gitu pihak kan. sebelahnya gitu. Iya. biasa membangun citra gitu Iya, kan. membangun citra yang baik gitu. Biar terlihat baik gitu Iya, di betul. semua orang gitu kan. Berarti media sosial ini bener-bener kita bisa ngerasain dan bisa lihat sendiri ya praktik membangun opini publiknya itu kerasa di kita dan semua orang gitu kan. Iya. Walaupun ya kita mungkin nggak bisa ngelihat tapi kita bisa ngerasain gitu. Tapi dengan banyaknya orang-orang yang apa ya, kalau misalkan kita melihat orang-orang yang pedesaan atau Iya. orang-orang yang pelosok itu gampang banget kegiring opini-opini Iya, publik itu. terutama menjelang pemilu ini Iya. gitu kan ya. Tapi berarti itu benar-benar terlihat dan terbukti gitu kan. Dan karena ini waktunya singkat ya Bang. Iya. Jadi mungkin satu lagi Iya, pertanyaannya. apa tuh? Tapi ini pasti dari obrolan singkat kita ada lah gitu manfaatnya. Yang terakhir itu apa sih dampak, tantangan dan implikasi politik dari peran media sosial dalam membentuk opini publik tersebut? Dampaknya apa, tantangannya apa gitu Bang, menurut Bang Majid tuh. Mungkin dampaknya itu ada negatif, ada positif tentunya ya. Pasti. Dampak negatifnya yaitu polarisasi politik gitu. Yaitu algoritma media sosial itu cenderung membentuk yang namanya
echo chamber, di mana tuh, Bang? pengguna itu hanya terpapar pada satu pandangan yang dia lihat gitu. Jadi kurangnya apa ya? Literasi. Iya, literasi dari pihak lain gitu, cuma melihatnya dari satu Satu sudut sudut pandang pandang. gitu Iya, kan ya. betul. Kalau positifnya yaitu tentu saja meningkatnya partisipasi politik, Oh iya. khususnya di kalangan pemilih muda gitu. Akses informasi politik yang menjadi lebih cepat dan terbuka kan menjadi hal yang untuk membuka ruang kritik Iya terhadap benar. elit politik gitu. Iya, iya. Nah, iya, mungkin tantangannya adalah literasi digital yang rendah. Sehingga itu tadi yang saya bilang rawannya disinformasi dan hoaks. Karena media digital ini kalau tidak diimbangi dengan apa ya? Regulasi gitu, regulasi aturan yang ada maka akan membahayakan orang tersebut juga. Iya. Heeh, Karena nanti bisa aja terjadi keributan gitu kan. betul sekali. Karena kita nggak bisa membedakan antara fakta atau Iya, yang hoax. hoaxnya gitu kan. Oke. Eh, untuk penutup nih, Bang Iya. Majid ada closing statement gak nih? Kayak misalkan pesan buat terutama anak muda atau orang Iya. tua gitu tentang tema yang tadi kita udah bahas sebagai Iya. penutup mungkin. Ya mungkin closingan dari saya ya. Ya, eh, Kalau memilih pemimpin itu jangan dilihat dari luarnya saja gitu. Kita itu harus meriset secara dalam gitu. siap. Apa visi misi dari kandidat tersebut sehingga nanti kalau sudah terpilih menjadi pemimpin itu tidak tidak akan merugikan kita gitu. Iya, Karena politik ini sangat sangat penting gitu. Kita hidup di dunia ini semuanya tergantung pada politik karena kita sadari. Semuanya akan terhubung dengan politik. Maka kalau sudah saatnya kita pemilu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita pergunakan suara kita dengan baik, dengan bijak, sehingga akan mendapatkan pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya ya sama saja itu ya ya. mungkin itu. Oke, itu closing statement buat teman-teman yang bakal nonton video ini. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang untuk komunikasi politik, tetapi juga menjadi arena penting untuk menentukan arah opini publik dan kualitas demokrasi ke depan. Saya Nana Farhamna, dah. Dadah.